Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru SD maupun MI di seluruh tanah air, jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan berbagi cara membuat soal AKM literasi membaca. Kita ketahui Bapak Ibu, soal AKM terdiri atas dua jenis, yaitu AKM literasi membaca dan numerasi. Kali ini saya akan berbagi informasi cara membuat soal AKM literasi membaca untuk level 1. Kita ketahui Bapak Ibu, level 1 itu adalah untuk kelas 1 dan 2 SD MI. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Bapak Ibu? Langkah yang pertama kita adalah membuat stimulus teks. Ya, saya ulang lagi, langkah yang pertama kita membuat stimulus teks. Nah, langsung ini saya ambilkan contohnya Bapak Ibu. Contoh ini saya dapatkan dari buku Desain Pengembangan Soal Asesmen Kompetensi Minimum Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemdikbud 2020. Ini Bapak Ibu, teksnya berjudul Komodo Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah contoh dari stimulus teks Bapak Ibu, ya, stimulus teks. Nah, bagaimana langkah selanjutnya Bapak Ibu? Langkah yang kedua adalah membuat kisi-kisi pertanyaan. Kisi-kisi pertanyaan ini Bapak Ibu meliputi rincian jenjang, kemudian konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi, dan bentuk soal. Nah, agar lebih jelas Bapak Ibu, sudah saya buatkan tabelnya seperti ini. Nah, kita buat ini Bapak Ibu, pertanyaan nomor 1 kita tuliskan stimulus teksnya tadi kan komodo Bapak Ibu, kita tuliskan pertanyaan 1 komodo. Nah, jenjang kita tuliskan level 1 karena kita kali ini khusus membahas level 1, di mana level 1 itu untuk kelas 1 dan 2 SDMI Bapak Ibu. Konten teksnya Bapak Ibu, konten teksnya adalah teks informasi. Perlu saya ingatkan lagi Bapak Ibu bahwa di dalam AKM terdapat dua jenis konten teks Bapak Ibu. Ya, saya ulangi lagi, di dalam AKM khususnya literasi membaca ini terdapat konten teks. Yang pertama adalah teks informasi dan yang kedua adalah teks sastra Bapak Ibu. Kemudian konteks teks. Nah, di dalam desain pengembangan soal AKM literasi membaca Bapak Ibu terdapat 3 konteks teks Bapak Ibu. Yang pertama adalah konteks personal, kemudian konteks sosial budaya, dan yang ketiga adalah konteks saintifik. Nah, dalam contoh ini Bapak Ibu, konteks teksnya adalah saintifik Bapak Ibu. Kemudian kompetensi di dalam contoh ini adalah menemukan informasi atau access and retrieve. Kemudian subkompetensinya adalah mengakses dan mencari informasi dalam teks. Rincian kompetensinya adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian bentuk soalnya Bapak Ibu, bentuk soal untuk pertanyaan pertama stimulus komodo adalah jawaban singkat Bapak Ibu. Nah, ini langkah yang kedua yang harus Bapak Ibu siapkan, kita membuat tabel seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya dalam hati, kita mendapatkan kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi itu dari mana? Dari desain pengembangan soal AKM Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini contoh pertanyaan nomor 1, stimulus teks komodo tadi sudah jadi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, berapa panjang gigi komodo
begitu Bapak Ibu. Ini contoh pertanyaan yang pertama yang sudah jadi berdasarkan ini Bapak Ibu, berdasarkan kisi-kisi yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, langkah yang ketiga Bapak Ibu, kita membuat kunci jawaban dan pedoman pensekoran Bapak Ibu. Nah, agar lebih jelas, ini contohnya Bapak Ibu. Kunci jawaban untuk pertanyaan yang pertama, stimulus teksnya tadi adalah komodo. Jawabannya adalah 2,5 cm atau 2,5 cm Bapak Ibu. Nah, tentunya kunci jawaban ini sesuai dengan stimulus teksnya tadi. Nah, saya lihatkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Nah, di sini jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Baik, saya kembali ke langkah yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa membuat pedoman pensekorannya. Nah, pedoman pensekoran untuk komodo 1. Komodo 1 itu maksudnya pertanyaan nomor 1 dengan stimulus teks komodo Bapak Ibu. Nah, pedoman pensekorannya begini. Nilai penuh itu jika peserta didik menjawab 2,5 cm atau 2,5 cm Bapak Ibu. Nah, tidak ada nilai itu jika peserta didik ya menjawab lain ya, menjawab lain atau kosong. Jadi jawaban peserta didik itu selain ini, selain 2,5 cm atau 2,5 cm Bapak Ibu. Itu maksudnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk membuat soal berikutnya, maksudnya soal nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, langkahnya sama dengan langkah kedua dan ketiga di atas. Kita ingat, langkah yang kedua tadi adalah membuat kisi-kisi pertanyaan yang meliputi rincian jenjang, konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi, dan bentuk soal Bapak Ibu. Sedangkan langkah ketiga tadi adalah membuat kunci jawaban dan pedoman pensekoran. Ini ingat-ingat Bapak Ibu. Ini. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi untuk pertanyaan kedua atau pertanyaan nomor 2 masih menggunakan stimulus teks komodo. Maka kita tulis pertanyaan 2 komodo gitu Bapak Ibu. Nah, seperti tadi Bapak Ibu harus mengisikan jenjang, konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi, dan bentuk soalnya Bapak Ibu. Kontennya adalah teks informasi Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, konten teksnya adalah teks informasi. Kemudian konteks teksnya saintifik. Kompetensi ya, kompetensi yang diharapkan yang dicapai oleh peserta didik melalui pertanyaan yang kedua ini adalah memahami atau interpret and integrate. Sedangkan subkompetensi yang akan didapat siswa adalah memahami teks secara literal. Sedangkan rincian kompetensinya adalah mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Sedangkan bentuk soalnya untuk pertanyaan yang nomor 2 adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kisi-kisi yang harus Bapak Ibu siapkan sebelum membuat pertanyaan yang nomor 2 Bapak Ibu. Saya ingatkan lagi, pertanyaan nomor 2 bentuknya adalah pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, agar lebih jelas, perhatikan ini Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan nomor 2 menggunakan stimulus teks komodo seperti ini. Ini contoh pertanyaannya yang sudah jadi Bapak Ibu. Bacaan itu menceritakan tentang titik-titik. A. Gambaran komodo. B. Jenis-jenis komodo. C. Pulau komodo yang indah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang nomor 2 yang sudah jadi Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan ya,
Bapak Ibu jangan lupa membuat kunci jawaban dan pedoman pensekorannya. Untuk soal nomor 2, kunci jawabannya adalah A, gambaran komodo Bapak Ibu. Jadi teks stimulus teks berjudul komodo tadi, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah gambaran komodo. Jadi bacaan itu menceritakan tentang gambaran komodo Bapak Ibu. Agar lebih jelas kita coba tengok stimulus teksnya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya bacakan Bapak Ibu. Komodo, apakah kamu tahu komodo? Komodo salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Lidah komodo juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan komodo bisa sampai 200 kg. Ini Bapak Ibu. Yuk kita kembali ke soal tadi. Nah ini Bapak Ibu, bacaan itu bacaan yang berjudul komodo itu maksudnya Bapak Ibu menceritakan tentang gambaran A, gambaran komodo. Kita simak dulu Bapak Ibu ya, kemudian kita bandingkan dengan B dan C. B, jenis-jenis komodo, bukan Bapak Ibu ya. Stimulus teks yang berjudul komodo tadi tidak menceritakan jenis-jenis komodo. Yang C, pulau komodo yang indah, juga bukan Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A, seperti kuncinya tadi Bapak Ibu ya. Ini kan Bapak Ibu A, gambaran komodo. Kemudian pedoman pensekorannya untuk soal nomor 2 dengan stimulus teks komodo tadi, nilai penuh itu jika peserta didik menjawab A, gambaran komodo tadi Bapak Ibu. Tidak ada nilai jika peserta didik memiliki jawaban lain atau kosong, maksudnya peserta didik tidak menjawab apapun, maka tidak ada nilai. Sampai di sini mestinya lebih paham ya Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini harus diingat Bapak Ibu, untuk membuat soal berikutnya, jadi soal yang ketiga ya, langkahnya sama dengan langkah 2 dan 3 di atas. Kita ingat lagi, langkah yang kedua tadi adalah membuat kisi-kisi pertanyaan yang meliputi rincian jenjang, konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi, dan bentuk soal yang dibuatkan tabel seperti tadi kan Bapak Ibu. Sedangkan langkah yang ketiga adalah membuat kunci jawaban dan pedoman pensekoran. Nah agar lebih jelas Bapak Ibu, perhatikan tampilan berikut. Nah ini Bapak Ibu, kita tulis pertanyaan ketiga masih menggunakan stimulus teks berjudul komodo Bapak Ibu. Kita buat tabelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita tulis jenjang, konten, konteks, kompetensi, subkompetensi, rincian kompetensi, dan bentuk soal seperti tadi Bapak Ibu. Saya bacakan untuk jenjangnya masih level 1 untuk kelas 1 dan 2 SDMI. Konten teksnya adalah teks informasi, bukan teks sastra Bapak Ibu ya. Kemudian konteksnya adalah saintifik, sedangkan kompetensinya adalah memahami atau interpret and integrate. Subkompetensinya adalah memahami teks secara literal. Rincian kompetensinya adalah mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Kemudian bentuk soal yang untuk pertanyaan yang ketiga adalah pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Saya tambahkan Bapak Ibu, beda pilihan ganda kompleks dengan pilihan ganda biasa. Begini Bapak Ibu, kalau pilihan ganda biasa itu hanya ada satu pilihan jawaban yang benar. Sedangkan pilihan ganda kompleks itu ada pilihan jawaban yang benar itu lebih dari satu Bapak Ibu. Bisa 3, bisa 2, begitu Bapak Ibu. Anak tinggal mencentang atau memberikan tanda yang lainnya, itu pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Nah agar Bapak Ibu lebih jelas ini, nah contoh pertanyaan
Yang ketiga, bentuknya adalah pilihan ganda kompleks, masih menggunakan stimulus teks berjudul komodo. Nah, ini pertanyaannya saya bacakan Bapak Ibu. Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Bapak Ibu, di sini ada kotak-kotak ya, kotak-kotak begitu tempat memberikan tanda centang. Kemudian di sampingnya ada pernyataan Bapak Ibu. Saya bacakan pernyataan yang pertama. Komodo memiliki gigi yang panjang. Pernyataan berikutnya, lidah komodo berfungsi untuk mencari makanan. Pernyataan berikutnya, jumlah gigi komodo lebih banyak dibandingkan gigi manusia. Pernyataan yang terakhir Bapak Ibu, komodo adalah kadal terbesar di dunia. Nah, peserta didik diminta untuk memberikan tanda centang Bapak Ibu pada kotak-kotak ini di depan ini sesuai dengan teksnya tadi Bapak Ibu, sesuai dengan teks stimulus teks berjudul komodo itu Bapak. Coba dicermati Bapak Ibu, inilah contoh pertanyaan yang ketiga, bentuk soalnya pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Nah, sudah sudah jadi pertanyaannya. Sekarang tugas berikutnya apa tadi Bapak Ibu? Iya, membuat kunci jawaban. Kunci jawaban untuk pertanyaan yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, yang dicentang adalah pernyataan ini. Komodo memiliki gigi yang panjang. Ini sesuai dengan stimulus teksnya tadi Bapak Ibu ya. Kemudian ini tidak dicentang, mengapa? Lidah komodo berfungsi untuk mencari makanan. Bukan, lidah komodo menurut bacaan tadi kan untuk mencium bau Bapak Ibu ya, mencium bau. Coba kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Ini jadi pernyataan yang tadi salah Bapak Ibu, maka tidak diberi centang. Nah, kita kembali kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu tidak kita centang Bapak Ibu ya, karena pernyataan yang kedua ini tidak sesuai dengan stimulus teksnya Bapak Ibu. Kemudian ini jumlah gigi komodo lebih banyak dibandingkan gigi manusia. Ya benar Bapak Ibu, jumlah gigi komodo tadi kan tertulis 60 ya Bapak Ibu ya, 60 atau berapa tadi? Coba kita lihat. Ini iya 60 buah, sedangkan gigi manusia kurang dari 60. Jadi itu dicentang Bapak Ibu, pernyataan itu benar. Sedangkan yang terakhir, komodo adalah kadal terbesar di dunia. Betul Bapak Ibu, tadi di dalam bacaan itu istilahnya adalah di bumi. Nah, bumi itu kan dunia Bapak Ibu, maka dicentang. Nah, ini Bapak Ibu kunci jawabannya. Kemudian pedoman penskorannya untuk pertanyaan yang ketiga, bentuknya adalah pilihan ganda kompleks tadi. Ini nilai penuh itu jika peserta didik mencentang 3 jawaban benar. Jadi ada 3 jawaban benar yang dicentang Bapak Ibu. Nah, tidak ada nilai itu jika peserta didik mencentang 2 atau lebih sedikit. Nah, 2 atau lebih sedikit jawaban benar atau kosong atau tidak menjawab. Nah, kalau hanya menyentang 2 atau lebih sedikit dari 2 berarti kan 1 jawaban benar, maka dianggap tidak ada nilai Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu tambah paham ya. Saya berharap penjelasan ini bisa memberikan semangat bagi Bapak Ibu guru untuk mencoba berlatih membuat soal AKM literasi membaca dengan membuat stimulus teks yang lain. Boleh Bapak Ibu mengarang sendiri atau dari buku ataupun dari internet dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.